Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Agenda belajar kita hari ini, yang pertama kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kedua, keragaman budaya. Ketiga, bagaimana bunyi dihasilkan. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Setelah membaca teks keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dengan mandiri. Kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Kemudian keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Keenam, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Jadi kegiatan belajar kita pada hari ini ada kegiatan membaca, wawancara sederhana, berdiskusi, dan juga kegiatan eksplorasi. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Anak-anak bisa membuka buku tema halaman 1. Di sana ada bacaan dengan judul Pawai Budaya. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Anak-anak bisa membacanya sendiri ya. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang memperjelas gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan kalimat utama yang nantinya akan dijadikan sebagai gagasan pokok? Kalimat utama bisa ada di awal paragraf, bisa juga berada di akhir paragraf. Jika kalimat utama berada di awal paragraf, biasanya pada kalimat kedua terdapat 1 kata yang diulang, 2 kata ini, itu, tersebut, 3 kata ganti orang seperti ia, mereka, dannya. Sedangkan jika pokok kalimat ada di akhir paragraf, biasanya pada akhir kalimat terdapat kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi. Apabila kalimat utama sudah ditemukan, maka gagasan pokok ada pada kalimat tersebut. Gagasan pokok bisa ditulis satu kalimat penuh atau kalimat intinya saja. Apabila gagasan pokok sudah ditemukan, maka kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Sekarang marilah kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Kalian lihat, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini kalimat pertama. Pawai ini sudah menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini adalah kalimat kedua. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat keempat, kakek Udin pun terlihat sangat sabar menanti. Ini kalimat kelima. Dan terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini adalah kalimat keenam.
Coba kita cari apakah gagasan pokok ada di kalimat pertama atau ada di kalimat terakhir. Apabila gagasan pokok ada di kalimat pertama, maka kalimat kedua ada kata yang diulang atau ada kata ini, itu, tersebut. Coba kita perhatikan kalimat kedua. Pada kalimat kedua terdapat kata pawai ini. Ada kata ini. Kemudian kalimat terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pada kalimat ini tidak ada kata oleh karena itu ataupun jadi. Sehingga kita bisa menentukan bahwa gagasan pokok pada paragraf ini adalah kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Untuk memperjelas pemahaman kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kinerja kalian adalah tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan pawai budaya paragraf kedua dan ketiga. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga yang baik, kita wajib menghargai keragaman tersebut. Sekarang marilah kita mencari informasi keragaman suku bangsa di kelasmu. Caranya adalah bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keragaman suku bangsa di kelasmu. Masing-masing bertanya kepada 5 orang teman. Karena saat ini kalian belajar secara daring, maka kalian bisa bertanya melalui WA nggih. Tanyakan dari mana daerah asalnya dan apa ciri daerah tersebut. Di dalam tabel ini ada contoh. Yang pertama namanya Siti. Siti berasal dari Padang. Ciri khas daerah Padang itu adalah makanan rendang dan juga rumah gadang. Kalian bisa bertanya kepada 5 orang teman di kelasmu. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Setelah anak-anak menemukan perbedaan asal daerah dari teman di kelas kalian, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Misalkan di dalam contoh ini ada salah satu cara menghargai perbedaan adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kalian bisa melengkapi tabel kedua, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keragaman yang kamu ketahui. Di dalam tabel ini ada contoh, salah satu sikap tidak menghargai perbedaan adalah bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa saja. Nah, kalian bisa melengkapi tabel nomor 2, 3, 4, dan 5. Sebagai anak Indonesia, tentunya kamu merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Marilah kita belajar tentang keragaman alat musik tradisional. Indonesia selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah juga kaya akan berbagai jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan juga tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Jadi,
Berbagai alat musik tradisional itu juga berbeda cara memainkannya. Ada yang digoyang, ada yang dipukul, ada yang dipetik, dan ada juga yang ditiup. Kinerja kalian selanjutnya adalah tuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Tuliskan pada tabel berikut ya. Kalian bisa menemukan tabel tersebut pada buku tema halaman 11. Contoh, ada alat musik suling, daerah asalnya Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Ini ada di kolom terakhir cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kalian bisa melengkapi tabel 2, 3, 4, dan 5. Setelah kalian menuliskan berbagai jenis alat musik tradisional dan cara memainkannya, marilah kita mengetahui bagaimana cara menghasilkan bunyi. Caranya, amati benda-benda di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Kemudian, coba kalian bunyikan benda tersebut. Setelah kalian mencoba membunyikan benda-benda tersebut, catat pengamatanmu pada tabel di halaman 12. Contohnya, nama benda peluit. Cara menghasilkan bunyi, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, kalian bisa melengkapi nomor 2, 3, 4, dan 5. Siapkan dulu, pilih barang-barang di sekitarmu. Bisa panci, bisa kalau punya kendang, bisa menggunakan kendang, dan lain-lain. Bagaimanakah bunyi dihasilkan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan menghasilkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita bersama dan kalian semua mendapatkan pengalaman baru pada pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Belajar dengan bahagia. Bu Aida akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.